Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Sasono dan kelompok saya yaitu Bimo, Chandra, Salma, dan Munis. Saya akan membahas tentang peran penting pembangunan pertanian dalam sektor perekonomian nasional. Peran strategis tersebut ditunjukkan oleh perannya dalam pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan. Pembangunan pertanian di Indonesia diarahkan menuju pembangunan pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture. Sebagai bagian dari implementasi pembangunan berkelanjutan, sustainable development, pembangunan pertanian termasuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan merupakan isu penting pembicaraan di semua negara besar. Pembangunan pertanian ini selain sudah menjadi tujuan, tetapi juga sudah menjadi paradigma pola pembangunan. Pembangunan pertanian sendiri memiliki kendala dalam sektor lahannya, yaitu menjadi salah satu alih fungsi lahan menjadi infrastruktur. Contohnya yang berada di sekitar saya yang menjadikan lahan pertanian menjadi infrastruktur pendidikan, yaitu salah satu universitas yang berada di Yogyakarta. Proses alih fungsi lahan sudah dipandang sebagai pemandangan yang biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Aktivitas penggunaan lahan adalah bentuk fisik dari aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Dalam skala nasional, dalam kurun waktu 3 dekade terakhir, setidaknya terdapat 2 tren utama yang alih fungsi lahan yang menonjol, yakni proses deforestasi dan urbanisasi suburbanisasi. 1. Deforestasi di luar Pulau Jawa, terutama dilakukan oleh konsesi HPH. Ini terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Perkebunan serta program-program transmigrasi. Dengan demikian, pihak swasta dan pemerintah merupakan pelaku-pelaku utama yang dominan. Di beberapa wilayah di Pulau Jawa dan sebagian pulau wilayah lainnya di luar Pulau Jawa, tekanan penduduk lokal, proses perambahan hutan merupakan fenomena yang cukup umum. Di lain pihak, pada daerah seputar perkotaan, ekspansi aktivitas urban suburbanisasi merupakan faktor utama terjadinya alih fungsi lahan-lahan pertanian ke aktivitas urban. Dengan demikian, sebagian besar magnitude proses alih fungsi lahan berlangsung di kawasan pedesaan, khususnya pada kawasan-kawasan perbatasan kota desa dan perbatasan kawasan budidaya dan non-budidaya. Dalam kenyataannya, di balik proses alih fungsi lahan, umumnya terdapat proses memburuknya struktur penguasaan sumber daya lahan. Permasalahan di seputar proses alih penguasaan adalah 1. Proses asimetrik antara pihak yang melepas hak dengan yang menerima hak penguasaan lahan. 2. Kecenderungan semakin terkonsentrasinya struktur penguasaan lahan pada kelompok masyarakat tertentu. Dan 3. Bertambahnya kelompok masyarakat tanpa lahan. Hubungan interaksi antar makhluk hidup telah terjadi sejak ada sistem kehidupan sekitar 3,5 miliar tahun silam. Koevolusi yang kompleks telah melahirkan ekosistem yang seimbang dan dinamis. Sistem kehidupan ini masih dapat kita amati pada hutan-hutan primer, di mana terjadi keseimbangan antar komponen-komponen ekosistem. Teknologi pertanian modern atau konvensional merupakan sistem monokultur yang telah mengubah ekosistem secara drastis dari ekosistem yang seimbang menjadi sistem binaan yang tidak seimbang. Karena ketidakseimbangan ini, maka dipaksakanlah suatu cara untuk menjaga ekosistem binaan agar dapat berlangsung. Intervensi akhirnya dilakukan dengan menambahkan berbagai macam senyawa kimia, baik berupa fungisida, bakterisida, nemasida, maupun pupuk-pupuk kimia lain seperti urea, NPK, KCl,
TSP, dan sebagainya. Tanpa intervensi ini, maka sistem pertanian monokultur tidak dapat dilakukan dan menghasilkan panen sesuai dengan yang diharapkan. 0,1. Itu artinya setiap orang Indonesia rata-rata hanya menguasai lahan pertanian seluas 0,1 hektar. Sangat jauh bila dibandingkan dengan Australia. Padahal negeri ini wilayah daratannya amat luas, mencapai 188 juta hektar dan hampir seluruhnya bisa difungsikan sebagai lahan pertanian. Tidak membuat heran bila kemudian jumlah petani gurem, yakni petani yang menguasai lahan pertanian, kurang dari 0,5 hektar di negeri ini bukan main banyaknya. Pada tahun 2009, misalnya sekitar 65% rumah tangga usaha tani padi mengusahakan sawah dengan luas kurang dari 0,5 hektar. Itu sebabnya kemiskinan tak beranjak dari sektor pertanian. Bagaimana mungkin petani bisa sejahtera bila hanya mengusahakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar? Sudah. Ketahanan pangan merupakan salah satu tujuan dari pertanian berkelanjutan. Dengan demikian, pemerintah perlu menyiapkan dan lebih bersungguh-sungguh dalam menghadapi perubahan lingkungan pertanian. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Menurut data BPS tahun 2021, bahwa jumlah penduduk di Indonesia sebesar 273,8 juta penduduk dan tingkat pertumbuhan sebesar 3,7% per tahun. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pemenuhan pangan di Indonesia harus ditingkatkan. Namun sulit dipungkiri bahwa lahan produktif di Indonesia kian hari kian berkurang. Hal ini menyebabkan pemenuhan pangan semakin meningkat, namun pemenuhan secara lokal berkurang, sehingga kita memerlukan impor beras. Saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan dari semua yang telah dijelaskan oleh kawan-kawan saya. Jadi pembangunan memang diperlukan di Indonesia dalam berproses sebagai negara berkembang. Namun perawatan lingkungan pertanian yang produktif perlu kita tingkatkan dan kita jaga. Dengan begitu, maka Indonesia akan dapat menjadi negara swasembada pangan. Tujuan dari semua itu adalah pertanian yang berkelanjutan di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alamnya yang sangat melimpah ruah, sehingga tidak memberikan dampak positif dalam pembangunan yang tidak mementingkan pertanian atau lingkungan sekitarnya. Lindungilah tanimu, lindungi masa depan negerimu.